Wah, ankle tap gua pas lagi pakai sepatu ini. Nah, kenapa kok? Lu nginjek kaki orang atau salah mendarat atau apa? Nggak nginjek sih, emang salah mendarat. Tapi gua akuin kayaknya waktu itu gua ngiket talinya kurang kencang sih. Yo, what's up, Basis seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue, Freddy Brainwash, dan Gue Toby di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini kita akan ngebahas performance review dari Jordan Wynot 0.4. langsung ke traction top. Tractionnya indoor not bad, tapi gue kadang suka slip-slip dikit. Oke. Ya kalau udah mulai dusty, dia berdebu dikit aja udah mulai slip-slip. Oh, mesti rajin wipe off tuh ya? Yes sir. Oke. Terus habis itu kalau misalnya outdoor, lebih parah ya, indoornya aja kayak gitu. Agak lebih parah sih. Lebih nggak di ngegigit. outdoor parah, lebih ngigit. Lebih nggak ngegigit. Lebih nggak ngigit. Iya. Kalau gue di indoor kemarin sih nggak menemukan masalah. Mungkin indoornya lagi bersih banget ya. Oke. Di indoor nggak ada masalah. Di outdoor iya. Nggak sempurna, nggak dibilang jelek juga ya, nggak sampai jelek banget sih, cuma ya nge-slide 3 cm gitulah, 2-3 cm gitu, tapi ya bikin crossovernya nggak tajam gitu kan, jadi karena pleset gitu ya. Iya. Nah, ada satu kali juga pas gue lagi mau post play, itu juga kaki kanan gue nge-slip, jadinya bolanya lepas turnover. Jatuh nggak tuh? Kayak hampir jatuh doang. Iya, hampir jatuh. Oke. Udah imbalance. Oke. Tapi entah kenapa gue pakai traction yang naps kayak gini di Kobe di NXT 360 ngegigit loh. Oh gitu? Dibandingkan suatu ini. Berarti beda bahan rubber outsole, bro? Yes. Berarti yang di Kobe AD NXT 360, mungkin rubber Kobe AD NXT 360. panjang susah ya. Iya, itu mungkin beda bahan rubber outsole. Biasanya kayak gitu. Terus bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Nah, kalau buat heel to toe transition-nya ini enak banget, nggak masalah dia. Smooth sih, ya smooth. Yes sir. Bagian heel-nya juga rounded banget. Terus habis itu depannya juga. Yep. Yes. Terus ini juga dipisahin kan, outsole antara depan sama belakang, dan ini digabungkan pakai shank plate. Yes, jadi bikin lebih smooth lah heel to toe transitionnya. Yeah. Untuk durability, so far so good. Napsnya sih nggak ada yang sampai terkikis, botak, apalagi ada yang patah gitu, nggak ada sih ya. Nggak ada. Aman semua. Bagian depan atas ini kan lo biasa juga itu tuh makanya lebih banyak tuh. Yes. Ini juga nggak hilang ya. Di bagian lo juga enggak kan? Mulus ya. Semuanya napsnya masih oke semua, jadi durability mantap sih. Mantap, not bad. Lanjut kita bahas ke cushioning. Cushioningnya ini sih menurut gua asik sih. Asik. Iya, gue juga enjoy banget. Terus mungkin karena ini penempatannya pas sih di forefoot, cuma karena mungkin dia double stack kan. Ya, jadinya agak lebih nonjol gitu. Jadi pas sebelum break in, gue sih rada aneh gitu. Lu berasa ada yang nonjol. Kayak dari belakang. Lah bahkan gue pakai setelah lu juga masih nonjol sih. Jadi aneh di forefoot kita tuh bagian depan kaki kita kayak ada yang ngeganjel gitu, yang nonjol gitu. Iya. Padahal mungkin lebih enak kalau dibikin lebih lebar kali ya. Iya, satu forefoot mungkin kan. Iya, macam-macam Kyrie gitu kan. Iya, itu mungkin lebih nggak berasa kayak nyundul gitu loh. Atau kalau nggak minimal midsole-nya dibikin lebih tebel lah ya. Jadi boleh. Jadi agak lebih ketutup lah. Iya, agak ketutup lah. Terus juga bagian heel-nya ini meskipun nggak ada airzoom unit, nggak ada apa-apa, cuma pylon, tapi pylonnya termasuk yang bagus, empuk sih. Impact protection menurut gue juga oke. Lutut, dengkul gue sama tumit segala macem nggak ada yang nyut-nyutan. Cocok buat orang tua kayak dia. Terus core feel juga menurut gue masih dapat kan? Masih oke buat main gocek-gocek, buat main cepet. Terus habis itu masih napak tanah gitu. Cuma ya itu aja yang bikin aneh, yang si double stack zoom air-nya ini. Jadi bikin kayak ada yang nonjol gitu. Tapi overall masih napak tanah sih. Terus juga termasuk responsif ya ini cushioningnya. Yes. Kalau misalnya gua hajar mau fast break atau apa juga masih kayak ada energi balik lah ya. Yes, sir. Jadi kaki kita nggak cepet capek. Yes sir. And then next materialnya oke sih. Gua nggak ada masalah dan kaki gua nggak sakit yang kayak
harus break in lama sekali. Iya, nggak perlu. Zero break in time. Terus juga mungkin kalau soal breathable-nya agak-agak nggak terlalu lah ya, karena ini cuman di ini ya lidahnya, dan lidahnya pun iya, bahan mesh-nya nih rapet banget nih. Terus jadi yang bolong-bolongnya lidah doang, benar. Iya, dia di overlay gitu. Iya, udah rapet, terus masih ada overlay lagi. Jadinya emang kalau main lama mulai agak kepanasan tuh bagian toe. Tapi kalau yang bagian atas karena lidahnya ini bahan mesh-nya bolongan-bolongannya gede-gede, jadi lebih breathable lah bagian atas kaki. Cuma kalau bagian toe gue berasa agak-agak anget sih kalau udah kelamaan main. Iya. Sambil ngomongin material, gue mau ngomongin insole-nya dikit. Insole-nya agak licin ya awal-awal. Oh, gue nggak tahu, kan gue pakainya habis lu. Entah kenapa kayak agak-agak licin. Oh, nggak tahu sih, gue udah 2 kali. Tapi kadang itu pengaruh kaos kaki juga ya. Kalau gue udah ganti 2 kaos kaki. Oh, sampai ganti 2 kaos kaki masih licin? Iya, agak licin gitu. Entah kenapa, tapi sekarang udah nggak. Tenang aja. Baru kali ini kita bahas insole perlu break in. Baru kali ini. Luar biasa, Tobi. Wow. Kemudian padding di lidah sih oke. Padding di lidahnya kayak nggak tebel tapi padat. Jadi pas kita ngencengin dan ini tuh butuh ngencengin tali sepatunya kenceng banget. Ini apa? Nanti kita bahas di lockdown aja. Terus padded collarnya juga tebel sih. Tapi heel-nya butuh lagi loh. Menurut gua butuh lagi. Iya, menurut gua di heel butuh lagi. Nanti itu akan mempengaruhi ke lockdown juga. Karena nih kayak jarak dari heel ke lidahnya tuh kayak nggak tahu, kayak lebar banget ya. Jadi kayak gue berasa gede banget loh. Iya, kayak berasa slip gitu bagian heel gue. Harusnya sih butuh padding yang lebih tebel lagi. Sama material yang ini ya, yang kayak pull tab yang dari TPU ini sayang banget ya kalau kebaret-baret jadi kelihatan banget ya. Parah. Lanjut kita bahas ke fitnya. Fitnya for me true to size aja. True to size ya. Gua pakai 43 dan 43 juga cukup. Cukup ya. Kalau gue kayaknya perlu downsize setengah deh. Untuk khusus sepatu ini jarang-jarang nih. Gue biasanya Nike atau Jordan juga true to size. Tapi ini kok gue kayak perlu turun setengah ya. Agak roomy ya? Iya, agak roomy. Kayaknya kalau gue pas di 42,5 tuh. Atau US 9. Mungkin karena kaki lu lebar jadi lebih berasa pas lebih pas memenuhi ininya. Tapi masih ada sisa ruangan nggak di lu? Ada kayak gap dikit doang. Oh iya, benar, karena Tobi kaki lebar. Jadi yang kakinya lebar true to size, jangan upsize di sepatu ini. Dan yang kaki normal kayaknya mesti downsize setengah kalau pengen dapet fit yang lebih perfect. Yes sir. Padahal gue selama main juga pakai double socks loh. Dan bahkan meskipun gue udah pakai double socks itu bagian heelnya masih berasa kayak keluar gitu, iya. Dan nah tadi kan di awal video gue bilang tuh gue sempet ankle nih pas lagi nyobain ini sepatu. Itu gue lagi ngikatnya nggak kenceng sih. Dari situ baru si Tobi bilang dia aja ngikatnya kenceng banget yang kaki lebar, yang fitnya udah lebih perfect lah ya. Apalagi gue yang masih ada ruangan, jadi akhirnya gue kencengin banget dan itu baru berasa lebih enak. Jadi tapi jangan salah, kencenginnya itu cuma 2 ini doang, tali nylonnya ini doang. Tali nylon yang bagian paling atas nih pokoknya buat ngunci ankle lah ya. Itu supaya heelnya juga nggak lepas-lepas, jadi benar-benar mesti ekstra tarik tuh pas mau. Disitulah padding di lidah dibutuhkan. Betul. Dan ini untung padding lidahnya tuh kayak padet gitu, jadi nggak berasa ada yang ngeganjel lah di pergelangan kaki depan, enak sih. Lanjut kita bahas ke support and lockdown. Nah, supportnya ini gitu ya. Oh, belum. Supportnya udah kayak film apa ya? Support. Karena ini bagian menjiwai sekali ya. Karena ini bagian yang minus menurut gua. Oh, bagiannya minus. Oke, lanjut. Support dari bagian depan gimana? Bagian depan enak, dia nguncinya juga mantep nih. Yang apa? Ada tali-tali nylonnya juga. Iya. Lagian kalau kita lagi stop pakai bagian depan ini materialnya emang tebel sih. Ini material meshnya tebel banget, jadi kakinya juga nggak berasa molos. Bagian samping lateral oke banget lah, lateral mah. Lateral oke, cuman gua agak wobble dikit kalau misalnya gua kan banyak mainnya di forefoot kan. Gua agak kadang suka outriggernya kayak kurang gitu loh. Ya ini emang nggak ada road outrigger sih. Ini nggak ada. Cuman agak lebar doang. Oh jadi lu berasa nggak stabil, suka oleng? Kadang suka oleng, karena kan gua bener-bener mainnya kan drive gitu kan. Kalau gue
Nggak masalah sih, nggak masalah. Gue berasa oke. Terus juga malah yang gocek-gocek nggak masalah. Iya, soalnya terus ini juga ada ini ya sih, ada kayak caging-nya juga. Iya, terus ada overlay material, jadinya sir. kayak di bagian samping sih menurut gue support banget. Tapi mungkin memang ada 1-2 momen aja kali ya. Tapi mungkin memang karena outriggernya nggak lebar itu bikin agak-agak nggak stabil sih. Apa mungkin gara-gara itu gue ankle? Tapi nggak, abis kalian tadi gue bercanda. Maksud gue ankle apa nggak ankle bukan tergantung sepatu sih. Meskipun sepatunya emang udah bagus banget, tapi kalau emang lagi suwe ya nginjak kaki orang atau salah mendarat tetap ankle. Cuma setelah ankle parah apa enggak? Tapi gue kemarin nggak parah sih. Untungnya nggak parah. Iya, nggak parah. Lu langsung ikut kenceng kan? Iya, gue langsung ikut kenceng dan gue paksain lari lagi dan besokannya udah bisa main lagi sih, nggak masalah. Tua baik gaya. Jadi ya supportnya menurut gue masih oke sih, Top. Terus yang lu bilang kurang di mana jadinya? Nah, yang kurang itu yang kayak tadi gue bahas itu, yang di belakangnya ini harus dua belakang ini harus ikat kenceng. Oh, yang bagian ini supaya heel lah ya. Si kaki kita tuh kayak ketarik ke belakang sepatu, jadi lockdown gitu loh. Ya, betul. Meskipun di bagian heel-nya ini udah ada heel counter. Ya. Terus bisa dibilang double juga kan, ada yang kayak pull tab ini juga dari tab, terus habis itu ada yang di dalam sini. Tapi ya itu sayangnya kayak jaraknya lebar banget, jadi si heel counternya kayak nggak berasa meluk kaki belakang lo gitu ya. Kayak gue bilang harus ikat kenceng dan padding belakang boleh kali ditambahin. Ulang terus aja ikat kenceng, gokil. Iya, itu kan gue udah bilang itu bagian minusnya, cuma di situ doang. Ya udah, sekian ya performance review kita untuk sepatu Jordan Why Not 0.4. Untuk price-nya sendiri di 1.979.000. Dan gue belinya di Hoops Indonesia. Ya, Hoops Indonesia. Dan gimana menurut lo, worth it harga segitu? Masih worth it. Masih worth it masih, ya? Masih. Iya sih, menurut gue juga masih worth it. Uppernya premium banget. Positioningnya oke juga, iya. Looks-nya juga unik kan, kalau Westbrook tuh emang siluetnya tuh emang stylish ancur. What? Lagi-lagi gue bilang. Oke, buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi, cek aja di situ, klik langsung. Terus thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support kita terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share video ini, dan komen dong menurut abas kalian gimana, worth it nggak nih? Dari looks, dari berapa? 1.900.000? 1.979.000. Hampir 2 juta sih. Gimana? Worth it nggak? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Ferdi Brainwash dan gue Tobi. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.